sekarang sama Pak Anies ya, dan kalau digabungin dulu ya jadinya Amin. Berarti Amin ini sekarang udah identiknya adalah politisasi dengan buat Gus dan Pak Anies berarti. Gimana itu? Politisasi apa? Politisasi masjid. Kami tidak pernah mempolitisasi masjid, tapi nggak tahu di masjid kok banyak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai hasil survei terbaru terkait elektabilitas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, salah satu pasangan calon presiden yang akan melaju di 2024. Kalau kita lihat beberapa lembaga survei ini sudah melakukan penelitian bahwa Anies Muhaimin ini selalu di urutan ketiga. Tetapi kalau kita lihat di lapangan, ternyata kemarin ketika Pak Anies dan Cak Imin ke Makassar ini disambut jutaan orang. Kemudian di Pasuruan, di Jember juga disambut ribuan orang. Ternyata banyak juga teman pendukung dari Pak Anies maupun Cak Imin ini. Namun di berbagai lembaga survei, kita lihat bersama, hasil surveinya selalu nomor 3, Pak Anies Baswedan ini. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat perbandingan pendukung Ganjar dan pendukung Anies Baswedan. Kita tonton video yang satu ini. Boleh tepuk tangan untuk meriah warga Surabaya. Kemungkinan ini yang hadir tidak hanya Surabaya saja ya, seluruh Jawa Timur hadir di sini, ya kan? Makanya Tugu Pahlawan Surabaya tentunya. Jangan salah, sudah tersedia di sana. Pokoknya pagi hari ini adanya berjumlah 10 ya. Iya, acara ini tidak pernah kaleng-kaleng kalau hadiahnya Mbak Elvira. Iya, luar biasa dan sangat luar biasa adalah tentunya. hadiah umroh. Berapa hadiah umrohnya? Berapa Bu? 10 itu apa ya? Hadura. Hadura itu nama berapa ya? Aduh. Baik, selain umroh juga dapat hadiah apa lagi? Sepeda listrik. Sepeda Kemudian, gunung 10. Ya. Kulkas 10, televisi 10. iya. Mesin cuci 10 ya. Semuanya serba 10. Serba 10. Dan pastikan nomor kuponnya ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Dan jangan jauh-jauh dari area ini, karena 3 kali pemanggilan tidak akan diperkenankan lagi untuk mengambil hadiah tersebut. Ya. Semuanya, sekali lagi beliaunya akan mengadili semuanya. Tolong kita sekali lagi dikasih jalan saja, dikasih jalan saja hidupnya. Beliau pengen menyapa.
Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait perbandingan pendukung Anies Baswedan dan pendukung Ganjar Pranowo. Kita lihat bersama. Namun kalau kita lihat lagi ke lembaga survei, ini selalu di nomor 3, Pak Anies dan Caimin ini. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya bagaimana tanggapan Caimin ketika suaranya di nomor 3 di berbagai lembaga survei. Kita baca berita teman dari Detik Jateng. Elektabilitas paling buncit di survei Pilpres LSI DNJA, ini kata Caimin. Elektabilitas pasangan bakal capres, cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Caimin, berada di posisi ketiga versi Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia LSI DNJA. Apa respon Muhaimin Iskandar atau Caimin ini? Ya, ini jadi bahan untuk semakin bekerja, semakin semangat. Jelas Caimin usai menghadiri acara di Ponpes Darul Falah, Desa Jekulo Kudus, Senin 2 Oktober 2023. Caimin mengatakan, salah satu kerja kerasnya adalah sowan ke sejumlah kiai yang ada di Jawa Tengah. Kali ini Caimin bersama rombongan hadir di acara Haul Mu'alif Dalail Al-Khairat di Ponpes Darul Falah, Kudus. Dalam kesempatan ini Caimin minta doa restu para kiai untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, para kiai memberikan respon bagus untuknya. Saya sangat bersyukur di suatu acara banyak ketemu para kiai, terutama para habaib, khususnya Habib Umar, Kiai Badawi. Intinya sambungan doa restu, mohon terus-menerus diberikan arahan, diberikan bimbingan agar perjalanan saya bersama Mas Anies lancar. Jelas Caimin. Alhamdulillah, sambutan mereka positif dan mendoakan saya yang paling penting menyerukan kepada masyarakat, kepada umat untuk bareng-bareng menuju perubahan Indonesia, lanjut dia. Oleh karena itu Caimin optimis bisa meraih 10 juta suara di Jawa Tengah. Targetnya 10 juta, moga-moga terbenahi, ujar Ketum PKB ini. Survei LSI mengatakan bahwa elektabilitas 3 pasangan capres yang masuk bursa Pilpres 2023, hasilnya Prabowo Subianto unggul dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei digelar pada 4-12 September 2023 terhadap 1.200 responden. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Pemilihan sampel dilakukan dengan multi-stage random sampling dan dilengkapi dengan riset kualitatif dengan margin of error plus minus 2,9%. Peneliti LSI DNJA, Aji Al-Farobi, memaparkan simulasi 3 nama baca pres teratas. Dia mengatakan Prabowo unggul di angka 39,8%, Ganjar Pranowo 37,9%, sementara Anies Baswedan 14,5%. Jawabannya Pak Prabowo paling perkasa di urutan pertama di angka 39,8%, kemudian diusul Pak Ganjar Pranowo, capres dari PDIP dengan angka 37,9%. Kita lihat ini selisih tipis ya, tidak terlalu signifikan perbedaannya, tapi angka absolut Pak Prabowo masih di atas Pak Ganjar. Pak Anies sendiri angkanya di atas 14,5%, kata Aji dalam paparannya Senin 2 Oktober 2023. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait hasil survei LSI DNJA. Tetap teratas itu Pak Prabowo Subianto dengan 39%, kemudian Pak Ganjar Pranowo dengan 37%, Pak Anies 14%. Jadi antara Ganjar sama Pak Prabowo ini beda tipis, tetapi dengan Pak Anies ini terlampau jauh jaraknya. Lagi-lagi teman, Pak Anies dan Caimin ini menduduki peringkat ketiga. Tapi jawaban Caimin juga bagus teman, bahwa dengan peringkat ketiga tersebut ini memberikan semangat, memberikan motivasi untuk bekerja lebih giat, bekerja lebih keras. Dan kemarin Pak Anies maupun Caimin mengunjungi beberapa tempat sowan ke kiai, minta doa restu untuk lancar di 2024 nanti. Dan kalau kita lihat teman-teman, background pendidikan dari Caimin maupun Pak Anies Baswedan. Pak Anies ketika mahasiswa itu aktif di HMI, Himpunan Islam Indonesia. Kemudian Caimin ini di PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang selama ini antara HMI dan PMI selalu
berkompetisi dalam kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kemahasiswaan, dan ada persaingan antara keduanya. Tetapi dengan bersatunya antara Cak Imin dan Pak Anies ini bisa mempersatukan HMI dan PMI. Inilah perubahan yang luar biasa, teman. Perubahan menuju lebih baik. Apalagi Cak Imin pernah mengatakan bahwa Cak Imin menerima semua warga masyarakat yang mendukungnya. Dari berbagai aliran, dari berbagai kelompok, dia terima. Itu artinya Cak Imin dan Pak Anies Baswedan menerima juga kelompok-kelompok warga masyarakat dari 212 atau dari FPI. Apalagi kemarin Pak Anies dan Cak Imin bertemu di rumah Habib Rizik Syihab. Ini menunjukkan bahwa keduanya itu humble, bisa bergaul di beberapa kelompok warga masyarakat yang mungkin tidak sama dengan kelompoknya. Dan ini saya pikir bagus, teman, membangun Indonesia, merajut kembali persatuan. Jadi bukan pemimpin yang memecah belah, pemimpin yang selalu memojokkan, memarginalkan kelompok lain, tetapi Pak Anies dan Cak Imin merangkul semuanya, membangun Indonesia yang lebih baik. Apalagi kemarin Cak Imin mengatakan bahwa Muhammadiyah juga seirama mendukung dari Amin ini, Anies Mohaimin Iskandar. Kemudian dari warga NU yang tergabung dari PKB tentunya mendukung Cak Imin. Jadi kalau dipersatukan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, ini luar biasa, kekuatan yang luar biasa, kekuatan umat Islam yang spektakuler menurut saya. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.